Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga Allah menjaga iman Islam kita, diberi kesehatan, kekuatan lahir dan batin, keselamatan. Semoga Allah anugerahkan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Subang. Pada kesempatan ini, materi yang akan disampaikan yaitu tentang kekuatan doa di bulan Ramadan. Terlebih dahulu, mari kita simak Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini merupakan rangkaian dari ayat tentang perintah puasa yang dimulai dari ayat 183 sampai 186. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa adanya ayat tentang motivasi doa ini menunjukkan atau mengindikasikan bahwa ayat ini adalah anjuran untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan Ramadan ini waktu yang sangat istimewa untuk banyak berdoa. Bagi siapa saja? Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saatnya, momen yang penting, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan peluang untuk terkabulnya doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga banyak didukung oleh hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keistimewaan berdoa pada bulan Ramadan ini. Kapankah waktu yang mustajab dikabulkannya doa untuk orang-orang yang berpuasa? Ada beberapa waktu dikabulkannya doa bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu di waktu sahur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa saja yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar juga menjelaskan tentang hadis ini. Beliau berkata, doa dan istighfar di waktu sahur mudah untuk dikabulkan. Nah, yang utama pada waktu sahur ini adalah untuk beristighfar. Wa yastaghfiru nabil ashar. Istighfarnya boleh, mau yang pendek atau yang panjang, persilahkan. Misalnya istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim. Ada istighfarnya yang diabadikan di dalam Al-Quran, ya istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Atau ada lagi istighfarnya Nabi Adam. Beliau bersalah hanya satu kali, tetapi terus menerus untuk beristighfar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau anak-anakku sekalian, mau mendoakan atau mengistighfarkan orang tua ya. Ada contohnya istighfarnya Nabi Ibrahim. Ada di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 41. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bisa diulang-ulang ya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua. Yang selanjutnya, waktu yang mustajab untuk orang yang berpuasa ketika berdoa adalah saat berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Ahmad. Imam Nawawi rahimahullah berkata, disunahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya. Juga ia boleh berdoa untuk hajat yang diinginkan. Begitu juga jangan melupakan doa untuk kebaikan kaum muslimin secara umum. Yang seperti apa ya doanya? Ada sebuah doa yang sangat populer yang disebut dengan doa sapu jagat. Kenapa disebut sapu jagat? Karena doanya pendek, tetapi maknanya sangat luas. Pasti semuanya sudah hafal ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau belum banyak perbendaharaan doanya, boleh doa itu saja diulang-ulang karena sangat baik sekali. Memohon kebaikan dunia, apa saja kebaikan dunia banyak sekali ya. Rezeki yang halal, rezeki yang barokah, ilmu yang bermanfaat, kesehatan, keselamatan, mau dimudahkan segala urusan, ingin tercapai cita-cita, dan sebagainya. Dan kebaikan akhirat, contohnya, mohon kepada Allah untuk menjadi seseorang yang akan dimasukkan ke dalam surganya. Memohon untuk dimudahkan di dalam hisaban, memohon untuk dimudahkan ketika melewati sirat dan sebagainya. Kemudian misalnya mau memohon untuk menjadi orang yang bersyukur, orang yang soleh. Ada contohnya doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ada di dalam surat An-Naml ayat 19. Jadi banyak sekali ya anak-anakku doa-doa boleh dilihat nanti di dalam Al-Qur'an. Waktu yang mustajabah yang ketiga yaitu ketika berbuka puasa. Mengapa orang yang berbuka puasa itu mudah dikabulkan doanya? Karena orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ketika berbuka, membaca doa berbuka puasa yang sudah populer, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah sekarang jadi ditambah perbanyak doanya, boleh doa apa saja. Mau seperti tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk orang-orang yang masih berat melaksanakan sholat dan masih ringan meninggalkan sholat, ada doa yang dicontohkan Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Memohon kepada Allah pertolongan supaya menjadi orang yang mendirikan sholat. Yang keempat, waktu yang mustajab di bulan puasa adalah atau di bulan Ramadan adalah di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, malam
khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa apakah yang harus dibaca ketika malam Lailatul Qadar? Rasul menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pemurah. Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian memilih doa yang disukainya dan berdoa kepada Allah dengannya. Ini artinya kita boleh memilih doa, ya. Tetapi doa yang terbaik adalah yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Doa yang diturunkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk anak-anakku siswa kelas 12 tentunya pasti banyak hajat yang diinginkan, ya. Ingin lulus ujian dengan nilai yang terbaik, ingin masuk perguruan tinggi, ya, ingin lulus, ingin mencari pekerjaan, melamar pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang bagus, ada juga mungkin yang ingin mencari jodoh. Pada saat inilah momen yang sangat penting di bulan Ramadan untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah dilewatkan, karena akan rugi kalau kita melewatkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat-Nya, menurunkan pertolongannya kepada kita semuanya. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tentunya di dalam berdoa tidak lupa kita adab-adab berdoa sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dimulai dengan hamdalah atau puji-pujian kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah, kemudian dengan penuh harap dan kesungguhan, tidak lalai, dengan penuh kerendahan hati, dan tetap berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun doa itu belum terkabulkan. Demikian materi yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ihdinas shiratal mustaqim. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhoinya. Allahumma hdikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.